Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mendapat kiriman soal di kolom komentar. Ini soalnya masih tentang jurnal penyesuaian ya. Mari kita selesaikan. Ada neraca saldo milik toko santai. Kalau dilihat ini neraca saldonya belum lengkap ya, tidak lengkap. Kalaupun dijumlah nanti tidak beres, tapi itu abaikan saja. Karena kita butuh data dasarnya untuk membuat penyesuaian, yaitu neraca saldo. Yang pertama, pendapatan bunga atas wesel tagih 150.000, namun penerimaan bunga akan dilakukan pada saat jatuh tempo 31 Januari 2018. Nah, ini sebenarnya saya sudah jawab biar cepat, maksudnya saya sudah buatkan jawabannya sebelah sini. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya akan jelaskan satu-satu apa yang sudah saya jawab di sini. Nomor 1, ada pendapatan bunga wesel ya, namun penerimaan bunganya akan dilakukan pada saat jatuh tempo. Nah, jadi ini kan mau tutup buku nih. Jurnal penyesuaian itu kan dibuat pada saat tutup buku 31 Desember 2018. Pada saat tutup buku itu sudah dapat informasi bahwa sudah mendapatkan bunga 150.000. Namun pendapatan bunga 150.000 ini baru akan diterimanya nanti bulan depan, di tahun yang baru 31 Januari. Ini maksudnya 2019 mungkin ya, karena ini kan tutupnya 31 Desember 2018. Lihat di neraca saldo di atas. Nah, ini maksudnya mungkin di soalnya 31 Januari 2019 gitu. Jadi berarti kita punya piutang bunga gitu ya, dan pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga wesel ini sebenarnya milik Desember gitu ya, harusnya diterima Desember, tapi baru akan diterima bulan depan, berarti piutang kan namanya. Makanya jurnal penyesuaian nomor 1 adalah piutang bunga dan pendapatan bunga 150.000. Tuh, sekarang yang kedua, sewa ruangan yang sudah terpakai 8 juta. Coba lihat di neraca saldo. Sewa, ada sewa dibayar di muka, berdampingan di bawahnya iklan dibayar di muka. Sewa dibayar di muka 18 juta. Nah, ini sewa ruangan di data penyesuaiannya, sewa ruangan yang sudah terpakai 8 juta. Ini kan dicatat sebagai harta nih. Sewa dibayar di muka. Gitu ya, berarti dicatat sebagai harta. Gitu ya. Sewa dibayar di muka kan kelompok harta. Kalau beban sewa di bawah berarti dicatat sebagai beban, karena di sini tidak ada beban sewa. Tuh. Di neraca saldo tidak ada akun beban sewa, berarti ini dicatat sebagai harta. Sewa dibayar di muka. Nah, ternyata data penyesuaian sewa ruangan yang sudah terpakai 8 juta. Berarti sudah menjadi beban sebesar 8 juta. Coba kita lihat cek. Nah, ini penjelasannya. Beban sewa debit 8 juta, sewa dibayar di muka, kredit 8 juta. Ini penjelasannya. Di neraca saldo kan dicatat sebagai harta, maka pakai rumus HBH, pakai yang itu yang sudah di beberapa video sudah saya jelaskan rumus ini. Bisa cek di video-video saya di sebelumnya ya. Nah, neraca saldo kan dicatat sebagai harta, maka tinggal pakai rumus aja yang kalau dicatat sebagai harta berarti debitnya beban, kreditnya harta, nominal yang terpakai. Jika dicatat sebagai beban, maka debitnya harta. Nah, ini HB gitu ya. H itu harta, kreditnya beban yang tersisa. Nah, yang terpakainya kan 8 juta. Nih, di soal. Sewa ruangan yang sudah terpakai 8 juta. Gitu ya. Nah, berarti yang terpakai 8 juta, berarti yang sisanya berapa? 10 juta. Tuh ya, 10 juta dari mana? Kan ini sewa dibayarkan 18 juta. Yang terpakai 8 juta berarti yang tersisanya 10 juta. Karena ini dicatat sebagai harta, maka pakai rumus yang pertama, yang H sama dengan BH. BH itu beban, debitnya beban, kreditnya harta. Bebannya apa? Beban sewa. Hartanya apa? Sewa dibayar di muka, di kredit.
Itu makanya jurnal penyesuaian adalah debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka 8 juta. Nomor 3. Iklan yang telah ditampilkan sebesar 15 juta. Cek lihat di neraca saldo itu di bawah yang tadi sewa dibayar di muka, di bawahnya iklan dibayar di muka yang 20 juta. Nah, itu yang telah ditampilkan sebesar 15 juta. Ya, sedangkan itu sebagai harta nih. Kita punya harta berupa iklan dibayar di muka 20 juta. Ternyata sudah ditampilkan 15 juta. Nah, berarti bagaimana jurnal penyesuaiannya? Lihat nomor 3. Nah, ini. Penjelasan dulu, nanti baru ke jurnalnya. Penjelasannya, neraca saldo dicatat sebagai harta. Kan masih sama. Ini kalau catat sebagai harta sebagai beban, tinggal pakai rumus ini. Sebenarnya jurnal penyesuaian itu sangat mudah sebenarnya ya. Tapi beberapa banyak diantaranya mengatakan bahwa jurnal penyesuaian itu sulit. Tapi sebenarnya kalau sudah pakai rumus ini tuh, kalau sudah sering latihan, mudah sekali. Masih tetap pakai rumus yang sama dengan yang di atas, nomor 2. Ini karena dicatat sebagai harta, kan dicatat sebagai harta, iklan dibayar di muka itu kelompok harta. Maka pakai rumus yang pertama, sama H sama dengan beban harta terpakai. Gitu ya. Kita bagi saja mana yang terpakai, mana tersisa. Yang terpakainya berapa? Di soal, di data penyesuaian, iklan yang telah ditampilkan adalah 15 juta, berarti itu yang sudah terpakai. Nah, ini terpakainya 15 juta, berarti sisanya adalah 5 juta. Karena di neraca saldo, iklan totalnya itu iklan dibayar di muka adalah 20 juta. Lihat, neraca saldo iklan dibayar di muka adalah 20 juta. Tuh. Berarti tinggal masukin saja ke rumus beban iklan dibayar di muka, nominalnya adalah yang terpakai. Awas ketuker. Yang terpakainya adalah 15 juta. Kemudian nomor 4, bunga atas utang bank 600.000 untuk bulan Desember 2018 namun baru akan dibayar 3 Januari 2019. Nah, berarti kita punya utang bunga ya, utang bunga. Nah, bunga pokoknya segala sesuatu yang belum dibayar berarti itu adalah utang. Dan jurnal penyesuaiannya tidak harus memakai rumus yang seperti tadi HB gitu ya, pakai sisa. Pokoknya segala sesuatu yang belum dibayar adalah utang dan beban gitu ya. Debitnya beban, kreditnya utang. Semuanya. Misalnya gaji belum dibayar berarti beban gaji, utang gaji. Bunga belum dibayar, beban bunga, utang bunga. Nah, berarti ini juga nomor 4, beban bunga, utang bunga 600.000. Terus nomor 5. Pendapatan sewa diterima di muka merupakan pendapatan atas penyewaan etalase toko ukuran 2x4 meter sebesar 10 juta telah dapat diakui sebagai pendapatan. Kita cek di neraca saldo. Ada pendapatan sewa diterima di muka. Nah, pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ada pendapatan jasa diterima di muka. Itu ada 18 juta. Ya. Pendapatan sewa diterima di muka merupakan pendapatan atas penyewaan etalase toko sebesar 10 juta dan terdapat diakui sebagai pendapatan. Nah, di neraca saldo itu ada pendapatan jasa diterima di muka 18 juta. Ya. Nah, itu kan dicatat sebagai utang. Ya, segala sesuatu yang diterima di muka itu adalah utang. Kalau segala sesuatu yang dibayar di muka itu adalah harta. Nah, utang jasa berarti kita sudah mendapatkan uang, tapi jasanya belum kita berikan, gitu tuh berarti pendapatan jasa diterima di muka. Itu kelompok utang kalau pendapatan jasa diterima di muka. Nah, yang pendapatan diterima ke 18 juta itu katanya nomor 5 ini di data penyesuaian sebesar 10 jutanya telah dapat diakui sebagai pendapatan. Ya. Itu kan dicatat sebagai utang. Kita anggap sebagai kita punya utang jasa ke orang. Totalnya adalah 18 juta. Ternyata 10 jutanya sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Artinya sudah kita berikan jasa kita senilai 10 juta. Gitu. Berarti tinggal diakui sebagai pendapatan. Pendapatan bertambah berarti kan dikredit. Ya, debitnya apa? Ya ini.
pendapatan jasa diterima di mukanya berarti berkurang, utangnya berkurang. Utang kalau berkurang kan di debit. Nah, ini nomor 5, lihat. Pendapatan jasa diterima di muka, debit 10 juta, pendapatan jasa kredit 10 juta. Ini artinya pendapatan jasa bertambah 10 juta karena sudah diakui. Terus pendapatan jasa diterima di mukanya jadi debit. Ya, kan itu kredit sebenarnya yang di sini tuh. Ini nih di neraca saldo ini karena tidak dikelompokkan debit kreditnya, tapi kan sudah tahu bahwa dari mulai utang usaha, akun utang usaha sampai pendapatan jasa refleksi itu kan tempatnya di kredit. Nah, karena pendapatan jasa diterima di mukanya berkurang, berarti yang tadinya kredit berarti harus debitkan. Makanya debitnya pendapatan jasa diterima di muka, kreditnya pendapatan jasa. Selanjutnya nomor 6. 2/5 dari pendapatan jasa refleksi masih merupakan pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi dianggap sebagai hutang, ya, padahal sudah ada 10 juta yang sudah diberikan jasanya. Kalau ini ditulis pendapatan jasa refleksi 40 juta sudah diakui sebagai pendapatan 40 juta. Gitu ya. Padahal sebenarnya nih menurut data penyesuaian, lihat nomor 6. 2/5-nya itu belum diberikan jasanya. Berarti utang jasa kita. Ya. 2/5 dari pendapatan jasa refleksi masih merupakan pendapatan diterima di muka, berarti belum diberikan. Berarti yang pendapatan jasa refleksi itu belum menunjukkan pendapatan jasa refleksi yang sebenarnya. Tuh ya, kita hitung 2/5-nya dari 18 juta, nomor 6, lihat. 2/5 dari 18 juta kan 7.200.000. Ya, itu kan masih hutang tuh, atau artinya jasanya belum kita berikan. Nah, 10.800.000 berarti sudah menjadi pendapatan. Nah, ini fungsi dari membuat zona penyesuaian. Itu adalah menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, dari total 18 juta itu, 7.200.000-nya masih hutang kita. Ya, belum diberikan jasanya oleh kita. Yang 10.800.000-nya sudah menjadi pendapatan kita, sudah sah, sudah diterima uangnya. Itu ya, sudah diakui sebagai pendapatan. Kalau yang lain mah yang 7.200.000 uangnya sudah diterima tapi jasanya belum kita berikan gitu. Maka zona penyesuaiannya adalah pendapatan bisa diterima di muka debit 10.800.000 ya, kreditnya pendapatan jasa 10.800.000 kredit. Tuh, pendapatan jasa diterima di muka kan kredit tempatnya, kan utang tuh ya. Nah, di neraca saldo pendapatan jasa refleksi 40 juta itu kan kredit itu tempatnya. Karena berkurang berarti kan debit gitu ya. Nah, debitnya pendapatan jasa diterima di muka 10.800.000 dan kreditnya adalah pendapatan jasa 10.800.000. Nah, itu. Kita lanjutkan nomor 7. Beban gaji karyawan yang belum dibayar 900.000. Nah, tadi seperti yang tadi ya. Pokoknya segala sesuatu yang belum dibayar berarti adalah hutang. Beban gaji, utang gaji. Beban bunga, utang bunga. Bunga belum dibayar, beban bunga, utang bunga. Gaji belum dibayar, beban gaji, utang gaji. Nah, ini juga sama nomor 7. Berarti zona penyesuaiannya adalah beban gaji, hutang gaji 900.000. Terus nomor 8, asuransi yang belum kadaluarsa 10 juta. Nah, ini rada lumayan, harus pakai logikanya ya, dihitung. Asuransi yang belum kadaluarsa, lihat ada beban asuransi di neraca saldo, lihat di paling bawah, paling ujung, paling terakhir itu ada beban asuransi 36 juta. Nah, itu teh belum, katanya menurut data penyesuaian belum kadaluarsa, artinya belum kepake. Gitu ya, berarti sisanya sudah kepake. Kan itu sudah dianggap sebagai beban tuh 36 juta. Ya, pada 31 Desember, padahal sebenarnya bebannya itu enggak sampai 36 juta. Gitu, karena masih ada yang belum kadaluarsa atau yang belum dipakai 10 juta, berarti bebannya bukan 36 juta yang sebenarnya, tapi 26 juta. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, ini di nomor 8, di neraca saldo beban asuransi tertulis 36 juta. Nah, sedangkan di keterangan AJP belum menjadi beban atau belum kadaluarsa atau belum dipakai 10 juta. Nah, maka kesimpulannya adalah
beban asuransi yang sebenarnya bukan 36 juta tetapi 26 juta yang benar-benar sudah menjadi beban asuransi. Nah, terus yang 10 jutanya berarti itu adalah asuransi dibayar di muka, kelompok harta. Ya, pokoknya segala sesuatu yang dibayar di muka itu adalah kelompok harta. Maka AJP-nya bagaimana? Maka kita jadi punya asuransi dibayar di muka 10 juta dan beban asuransinya harus dikurangi 10 juta. Gitu, karena sebenarnya beban asuransi bulan ini teh bukan 36 juta sesuai dengan neraca saldo tetapi 26 juta. Makanya beban asuransinya dikredit 10 juta. Kan biasanya normalnya beban itu kan di debit. Ya, sama di neraca saldo ini juga beban asuransi itu sebenarnya kalau dikasih tanda itu di debit. Maka ini harus dikurangi beban asuransinya bukan 36 juta tetapi 26 juta. Maka untuk menjadi 26 juta beban asuransinya harus dikurangi 10 juta. Makanya tempatnya juga di kredit. Atau bisa juga pakai rumus yang HB-HB. Coba aja ya. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9, perlengkapan yang terpakai 17 juta. Nah, lihat perlengkapan terpakai. Lihat di neraca saldo ada akun perlengkapan 20 juta. Nah, karena ini dicatat sebagai harta, berarti pakai rumus apa? Rumus yang HB-HB itu yang di atas tuh sama tuh yang nomor 8. Rumusnya HBH pakai gitu ya. Artinya kalau catat sebagai harta sama dengan maka debitnya beban, kreditnya harta yang terpakai. Karena catat sebagai harta langsung aja pakai rumus itu yang pertama. Berarti B-nya beban. Ya, B-nya itu tempatnya debit, H berarti kredit ya. Bukan H kredit maksudnya yang pertama ditulis kan B, kemudian H artinya yang pertama itu debit, yang kedua adalah kredit. Maka debitnya beban perlengkapan dan perlengkapan yang terpakainya kan 17 juta sesuai dengan data penyesuaian. Perlengkapan yang terpakai 17 juta langsung saja ini. Terus nomor 10, peralatan disusutkan 12 juta per tahun. Ya, ini juga tidak perlu memikirkan atau mengecek-ngecek neraca saldo kalau sudah seperti ini soalnya, kecuali mungkin soalnya peralatan disusutkan sekian persen dari nilai buku atau dari nilai perolehan. Nah, maka harus kita cek ke neraca saldo di atas. Tapi karena ini tidak langsung peralatan disusutkan 12 juta langsung saja, berarti beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lihat nomor 10. Beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan nominalnya ada 12 juta. Itu ya. Pokoknya penyusutan segala bentuk penyusutan aktiva tetap semuanya AJP-nya itu adalah beban penyusutan apa? Biasanya gedung, beban penyusutan gedung sama kreditnya akumulasi penyusutan gedung dan seterusnya. Tinggal ganti nama akun harta tetapnya. Misalnya kendaraan. Beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan gitu. Berarti ini karena peralatan yang disusutkannya berarti beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Terakhir nomor 11, piutang usaha 3 juta ditetapkan tidak dapat tertagih dan dihapuskan dengan metode langsung. Nah, ini ada dua jenis metode penghapusan piutang tidak tertagih. Ada metode langsung dan tidak langsung atau metode cadangan. Kalau langsung saja diakui sebagai kerugian piutang tidak tertagih. Nah, ini. Maka debitnya beban piutang tak tertagih dan kreditnya piutang usaha 3 juta. Kalau pakai yang tidak langsung atau metode cadangan, nanti debitnya akunnya itu bukan enggak langsung piutang tidak tertagih gitu, tapi pakai cadangan. Tuh ya, itu nanti kalau ada waktu saya jelaskan khusus untuk metode penghapusan piutang gitu ya. Piutang tidak tertagih. Jadi kita menganggapnya punya piutang di seseorang, dianggap sebagai harta terus, ternyata sudah sekian lama tidak bayar. Misalkan keputusan kita untuk menghapuskan saja, mengikhlaskan saja, berarti kita pakai metodenya yang mana, mau langsung atau tidak langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk soal selanjutnya, insya Allah nanti kalau saya ada waktu dibikinkan lagi videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.